Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bagian input dan output. Ya, ini pada program Pascal, gitu ya. Nah, jadi input atau instruksi masukan itu pada keyboard itu sintaks dan perintahnya itu read, ya ada penanda kurung, ya ada penanda kurung kurung biasa, lalu silakan apa yang mau diinputkan, tuliskan variabel 1, variabel 2 dan sampai variabel ke n, tutup kurungnya lalu dibatasi dengan titik koma. Jadi jangan lupa setiap statement ditandai dengan titik koma pada Pascal. Lalu ada read line. Jadi input itu simbolnya ada read dan read line. Ya, sama variabel sintaksnya menuliskannya kurung biasa. Kalau ada variabelnya banyak ya tulis banyak, dibatasi separatornya dengan koma dan jangan lupa tutup kurungnya lalu di ujungnya diakhiri dengan semikolon gitu ya, untuk menyatakan itu adalah sebagai satu statement ya. Nah, kalau untuk luaran, jadi kalau dalam Pascal jadi input strukturnya read, ya berarti kita menginputkan sesuatu atau read line. Begitu juga kalau luaran write. Write ini kurung biasa, ini misalnya nih, kurung biasa, lalu argumen 1, argumen 2 dan seterusnya. Write len argumen 1, argumen 2 dan seterusnya. Sama ya, ditandai dengan kurung dan diakhiri dengan setiap separatornya diakhiri dengan titik koma. Nah, apa perbedaan write dengan write line atau read dengan read line? Ya. Jadi perintah write line akan menuliskan setiap argumen yang ada di antara kurung dan kemudian memindahkan kursor ke baris selanjutnya pada layar. Ya. Jadi akan menuliskan setiap argumen di antara tanda kurung, kemudian ya kursornya pindah ya, pindah ke baris berikutnya. Nah, kalau perintah write tidak memindahkan kursor ya. Nah, contoh write selamat datang ya titik koma, write di labor komputer, maka di layar akan tampak selamat datang di labor komputer. Walaupun ini dua argumen ya, kita pisahkan barisnya, tapi dia akan gabung saja ya, kursornya digabung nih, di labor komputernya digabung ya. Nah, ini selamat datang ini ditulis semua kembali di sini. Lalu berikutnya di labor komputer dia gabung tanpa ada pindah ke baris berikutnya. Nah, kalau write line ya selamat datang, write line maka kursornya pindah ke bawah. Ya, selesai diproses selamat datang, kursornya pindah ke bawah, maka ditulis di labor komputer, itu akan tampak di layar. Nah, sebelum ke contoh, kita akan lihat di programnya. Ya, kita coba di Pascal. Ya. Nah, kalau seandainya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di Pascal ini. Ya, Pascal itu terdiri dari 3, ada judul, ada deklarasi, ada judul, ada blok deklarasi, ada blok program ya. Nah, kalau ditulis seperti ini langsung ya, seperti nulis write selamat datang ya, selamat datang lalu ditutup kurung titik koma. Nah, kan enter, maka ini kita baru menuliskan program ya di Pascal. Tapi kalau mau lihat hasil luarannya ditekan run, lalu klik run. Oke, nah compile file. Ya, berarti ada yang salah. Ya, ini ada pesan kesalahannya. Ya, syntax error begin expected but identifier write found. Ya. Jadi apa artinya? Nah, berarti kita kan menulis tidak sesuai aturan tadi. Ya, di Pascal itu ada kepala. Ya, maka kita tulis dulu judul. Ya, kita tulis contoh program. Ya, jadi menama tidak boleh ya. Jadi kita tulis tadi nama kan tidak boleh angka di depan ya. 1 input output. Ya, kita spasi. Input ya kita spasikan ya. Nanti biar kita lihat salahnya apa. Input dan output. Nah, lalu separatornya dibatasi titik koma. Nah, variabelnya tidak ada yang perlu kita deklarasikan. Oke, lalu ada apa? Kita mulai begin.
ya. Ini sudah write, lalu diakhiri dengan ada perintahnya, diakhiri dengan n titik. Nah, kalau ini dijalankan, maka akan error. Kenapa error? Ada pesannya, sintak error. Titik koma diharapkan, tetapi identifier dan muncul. Ya, artinya apa? Nah, input itu kan biasanya langsung titik koma. Ya, input nama kan tidak boleh nama ya. Nama kan tidak boleh ada spasi aturannya identifier. Kalau mau spasi dikasih tanda garis bawah kan begitu. Nah, sehingga ya kita hapus saja di contoh program input. Ya, di saya kasih underscore dan output. Oke, kita coba run lagi. Oke, run. Oke, nah hasilnya tidak kelihatan, tapi programnya sudah jalan, tidak ada komentar error. Ya. Nah, untuk mengasih supaya dia tetap nampak luarannya, maka kita perlu siasati dengan suatu input. Ya, kita masukkan dulu baru dia keluar, gitu ya. Maka kita tulis di sini read, ya, read. Nah, ini sebagai input supaya dia tidak langsung keluar, supaya hasilnya nampak di bagian runnya. Kita ketik, klik run. Nah, maka ya. Oke, sudah read. Oke, read atau read line. Nah, tuh. Tulis selamat datang. Ya. Tak kita menginputkan sesuatu, enter misalnya, enter baru dia keluar. Nah, enter pindah kursornya baru dia keluar ya. Kalau read ya biasanya dikasih input read line gitu ya. Kalau read akibatnya dia tetap juga ya langsung out gitu. Jadi read line supaya dia pindah baris dulu baru. Jadi tujuan kita mengkasih read line di Pascalnya agar sepertinya ada bug di program saya, agar dia tidak langsung keluar ketika di run ya. Nah, kalau kita coba run kembali di sana ada ya, ada nih Free Pascal IDE ya, compiler version using configuration. Ini kalau ini mau bersih layarnya kita bisa gunakan ya fitur Pascal ya umumnya ya, kita bisa gunakan misalnya uses kita bisa gunakan uses CRT ya, fitur clear screen ya. Dengan fitur clear screen uses CRT, maka kita setelah begin kita bisa tulis clear screen, bersihkan layar, CLR SCR, itu artinya clear screen ya. Nah, maka ketika ini saya run, oke, bersih, maka selamat datang. Nah, sekarang kita mau lihat contoh perbedaan write dengan read line. Kita kembali ke slide-nya ya. Jadi ya, write selamat datang. Write selamat datang di labor komputer. Oke, kita cek di program Pascal kita. Nah, write selamat datang. Kita tulis lagi write ya. Write ya, di labor komputer. Nah, titik koma. Maka kalau kita run, nah lihat. Benar ya, benar-benar digabung. Selamat datang di labor komputer. Nah, apa bedanya write dengan read line? Kalau di sini kita kasih write line, berarti setelah selamat datang pindahkan kursornya ke bawah. Ya, pindahkan kursornya ke bawah. Sekarang, nah itu, selamat datang di labor komputer. Ya, nah ini contoh untuk yang pertama. Nah, kita masuk contoh kedua ya, contoh program ya, menghitung luas lingkaran dengan Pascal ya. Nah, program luas lingkaran. Jadi ini ada luas lingkaran ya di garis underscore karena dia identifier, tidak boleh ada spasi gitu ya. Nah, lalu titik koma, setiap statement dibatasi titik koma, lalu ada ini kurung bintang judul sama bintang kutub kurung ya. Ini artinya komentar, program tidak akan baca. Nanti kita coba buat seperti ini ya. Var ya, varnya apa, variabelnya apa, luas dan jari-jari. Tipe luas dan jari-jari ini bertipe bilangan real. Ini disebut bagian deklarasi di Pascal ya.
Begin, awal program utama. Write, ketikkan jari-jari. Readline jari-jari, pernyataan input. Luas, titik 2 sama dengan. Nah, ini ya operator perintah ya, assignment. Jadi proses ini titik 2 sama dengan 3 sama 14. Bintang SQR jari-jari, kuadrat dari jari-jari. Pernyataan operasi ya, proses. Lalu write line. Luas lingkaran adalah, ini disebut pernyataan output. Read line supaya dia tetap muncul di layar output kelihatan. Lalu N, akhir program utama. Nah, kita coba buat di Pascal seperti itu. Ya, jadi kita coba new. Nah, biasanya kalau kamu disuruh save dulu ya. Tadi karena saya sudah save, sudah buka, saya sudah save. Nah, jadi saya tulis dulu misalnya ya program luas, jadi lingkaran. Ingat dia in case sensitif ya. Jadi bintang, ini komentar ya. Ini disebut judul ya, bintang kurung. Ya, itu tidak masalah. Lalu var. Nah, kita deklarasi variabel. Apa saja variabelnya? Luas. Oke, koma, apalagi? Jari, identifier. Jari-jari ini ya, variabel ini kan identifier ya. Tidak boleh dua suku kata juga dibatasi spasi. Tidak boleh ada spasi. Maka kita kasih garis bawah. Jari-jari titik 2. Jadi harus ada titik 2 menunjukkan tipe data luas. Tipenya ini kan adalah bertipe bilangan real ya. Tipenya real. Jadi bukan real. Jadi tipenya real titik koma. Jadi ini komentar. Dia tulis komentarnya ya. Oh, komentarnya pakai simbol apa ya? Oke, itu deklarasi variabel. Tutup kurungnya. Oke, good. Nah, maka sudah ada. Jadi ini di bagian sini. Nah, ini program, itu judul. Nah, var. Nah, ini disebut bagian deklarasi gitu ya. Deklarasi variabel. Lalu kita masuk ke program utama di Pascal, begin ya. Lalu tandanya setelah begin kita tulis write. Jadi di tab berapapun dia tidak akan berpengaruh gitu ya. Ini kenapa saya ngasih tab di sini ya? Kenapa saya ngasih tab ya, agar kelihatan blok-bloknya gitu ya. Jadi biasanya programmer ngasih tab supaya kelihatan blok-bloknya. Beberapa program web yang sudah pakai program unggul ya, tabnya akan disusun otomatis. Tapi karena kita sudah belajar dengan Pascal ya, tabnya kita buat sendiri gitu ya. Right. Oke. Nah, jadi right, ketikan jari. Nah, kalau ini boleh ke spasi nih, karena dia statement ya di dalam tanda kutip. Jari-jari lingkaran titik 2 tutup kutip kurung titik koma ya. Lalu read line. Nah, input ya, read line jari-jari ya. Oke. Read line tadi nama variabelnya jari-jari. Oke, jari titik koma. Jadi tadi ada komentarnya pernyataan input. Oke, saya buat ya. Kurung pernyataan input. Read line, lalu proses luas lingkaran, luas titik 2 sama dengan rumus luas lingkaran PR kuadrat 3,14. Oke. 3.14 kali SQR square dari ya, jari SQR dari square jari-jari ya. Ini pernyataan operasi titik koma. Saya tulis pernyataan operasi. Oke, enter. Lalu ya tulis hasilnya ya, harus ada outputnya.
output, maka right line kurung maka luas lingkaran adalah koma luas kurung titik koma lalu line titik koma lalu entity. Oke, perhatikan ya. Jadi ini right line-nya digabung ya. Jadi ada dua perintah ini titik koma atau titik nih. Koma ya, salah saya. Koma ya. Nah, digabung ada tulis tampilkan luas yang di input yang diproses tadi. Jadi kalau kita run ini dia akan minta nyimpan dulu karena ini baru ya. Program luas lingkaran. Oke, saya simpan. Oke, itu dia. Ketikkan jari-jari lingkaran. Oh, itu lingkaran tulis 4. Oke, nah maka luas lingkaran adalah tuh ya. Oke, ini tadi yang salah. Oh, ini lingkaran ya, lingkaran. Oke. Nah, jadi ini nak dibaca ya. Jadi right line maka ketikkan jari-jari lingkaran. Nah, dia ada dempet nih. Jadi coba kalau kita run nih. 7. Maka luas lingkaran adalah dia ditimpa ya. Maka luas lingkaran adalah. Oke, kita perbaiki supaya hasilnya tetap tampak. Kita pakai di sini variable clear screen, use CRT. Di bawah begin itu kita tulis CLR SCR ya. Lalu ini right supaya dia tidak nimpa gitu ya. Right line gitu. Supaya tidak gabung ya. Oke, kita coba aja right dulu. Kita lihat apa dampaknya. Oke, ketika jari-jari 7, maka luas lingkaran adalah 1, ya, kalau luas lingkaran adalah 1,554 kali 10 pangkat 2 ya. Benar tuh ya, 1,54 ya kalau jadi 7. Oke, nah ini contoh ya. Jadi sudah kelihatan mana yang input, mana yang output. Input berarti kita memasukkan sesuatu ya, nih read line perintahnya. Output apa? Write. Kita lihat contoh 2 ya. Nah, ini perintah CLR SCR berarti kita pengen membersihkan layar ya. Ini sudah tadi. Nah, contoh 2 ini program gaji ya, uses CRT. Berarti ini kita membuat program gaji. Kita gunakan fitur pembersih layar. Cuman di sini tipe datanya tipe data bentukan type. Ya, pecahan itu sama dengan bilangan real, logika sama dengan boolean, bulat sama dengan integer, huruf sama dengan string. Ya, dengan panjang ya, kalau ada kurung siku ini artinya stringnya panjangnya 25. Var, total gaji tunjangan. Ya, variabelnya tipenya pecahan, berarti dia tipenya real. Jadi ini kita mengganti membuat tipe bentukan yang sama namanya gitu ya. Menikah, logika ya, ya benar atau salah gitu ya, tipenya logika. Jumlah anak, tipenya bulan. Jadi ini mengganti saja ya tujuannya. Keterangan, tipenya huruf titik koma ya. Begin, clear screen, gaji ya, titik 2 sama dengan, berarti kita bersihkan layar, gaji 1.500.000. Definisikan dia menikah, jumlah anaknya 3, maka tunjangan itu didefinisikan 0,25 kali gaji kali jumlah anak ya. Maka total titik 2 gaji tambah tunjangan. Keterangan titik 2 sama dengan karyawan teladan ya. Right line gaji bulanan, RP gaji, right line tunjangan, RP tunjangan, right line total gaji, RP total, right line menikah, right line jumlah anak, right line keterangan. Jadi ada keterangannya tertulis nanti semua. Oke, kita coba
Ya, kita coba di maaf ya, kita coba di Pascal supaya bisa lebih paham ini. Ya, mana dia tadi? Sebentar, maaf. Keluarkan pula. Oke. Oke, let's try new program in Pascal. Ya, new, oke. Ya, program gaji. Oke, tik 2 sama dengan. Saya pikir if it uses CRT type. Nah, ini kita mau mendeklarasikan tipe data bentukan dulu ya. Type pecahan sama dengan real titik koma. Lalu pindahkan ke atas logika. Logika sama dengan tipe-nya boolean ya. Boolean titik koma. Oke, ini kan ke atas bulat integer ya. Bulat sama dengan integer titik koma. Lalu huruf sama dengan string siku 25. Oke, kita ikuti aja apa yang tertulis dulu. Oke, lalu deklarasikan variabel var. Ya, varnya ada total gaji tunjangan, tipe-nya pecahan. Biasanya kita ganti real ya. Menikah tipenya itu logika. Oke. Lalu jumlah anak JLH ya, jumlah anak titik 2 tipenya bulat titik koma. Lalu keterangan ya titik 2 tipenya huruf ya. Oke. Huruf. Oke. Dah, lalu kita masuk ke blok programnya. Sini mana dia tadi? Ya, begin. Ya, CLR SCR titik koma. Nih gaji definisikan, kita definisikan dulu gaji titik 2 sama dengan 1.500.000. Betul ya, 100. Oke, titik koma. Lalu apa lagi? Menikah ya, menikah titik 2 sama dengan true. Ya, itu didefinisikan dia menikah. Jumlah anak JLH anak 2 sama dengan 3 titik koma. Lalu tunjangan. Oke, kita definisikan tunjangan. Oke, ada ya. Tunjangan tunjangan. Oke. Titik 2 sama dengan 0.25 kali apa tadi nih? Nah, titik 25 kali gaji kali jumlah anak tengok. Kali gaji. Oke. Nah, titik 25 kali gaji kali JLH anak ya, titik koma. Jadi jangan perhatikan ya struktur programnya. Total gaji plus tunjangan. Oke, total titik 2 sama dengan gaji plus tunjangan. Itulah tulisannya. Oke, titik koma. Keterangan titik 2 sama dengan
huruf ya, keterangan karyawan teladan ya. Oke. Karyawan teladan. Oke, koma. Oke. Lalu oke. Baru outputnya lagi. Ya, kita minta output right line gaji bulanan. Right line gaji bulanan apa nih? Bulanan ya. Right line gaji bulanan. Tik 2 RP. Oke. Tik 2 RP. Tutup kutipnya. Oke, ini akan ditulis. Maka koma tulis gaji. Berarti gaji yang sudah diproses tadi ya. Gaji bulanan, gaji. Oke, itu kurung, tik koma. Lalu right line total gaji tik 2 RP kutip RP kutip koma ya, total tutup kurung titik koma, lalu right line ya, menikah, maaf, tuliskan dulu, menikah titik 2 koma, inputkan, ditulis menikah, berarti logika tadi ya, menikah tutup kurung koma, lalu right line ya, jumlah anak titik 2 kutip tutup koma JLH anak ya, titik koma ya, right line kutip keterangan titik 2 kutip tutup koma keterangan. Oke. Lalu read line titik koma n titik. Oke, kita run. Oke, kita tulis simpan dulu. Oke, program gaji. Oke, kita run. Oke, ternyata ada salah. Kita lihat cek salahnya apa. Duplicate identifier gaji. Ya, berarti ada 2 identifier gaji. Mana dia ini? Oke. For gaji total gaji Oke, sebentar. Oh ya, kenapa duplicate ini? Karena judulnya namanya gaji ya. Kita tulis nama judulnya beda. Gaji bu. Okay. Gaji bu. Taran lagi. Oke, sudah berhasil. Ya, gaji bulanan 1.500.000 tapi ditulis dalam 1046. Nanti kita akan minggu berikutnya akan mengatasi hal tersebut. Gimana dia bisa nulis tidak dalam tipe seperti itu. Ya, slide berikutnya. Lalu total gaji berdasarkan rumus tadi, dia menikah benar, jumlah anaknya 3 dan keterangan karyawan terladan. Bisa dilihat kenapa ini muncul, karena ini yang diminta output ya. Saya diminta dilihat saja karena itu outputnya nih, right gaji bulanan itu yang keluar. Jadi benar-benar yang keluar itu hanya yang bagian outputnya saja, yang atas tidak akan dikeluarkan, gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk
kali ini. Ya, jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.